Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian saat ini dalam kondisi sehat-sehat ya, sehingga dapat menjalankan seluruh aktivitas kalian tanpa kekurangan apapun. Dalam video kali ini, aku pengen berbagi cerita dengan kalian, informasi lebih tepatnya tentang universitas-universitas top yang direkomendasikan oleh LPDP seperti itu. Kenapa aku berbagi informasi tentang ini saat ini juga? Karena memang kebetulan saat ini LPDP sedang membuka program beasiswa, tapi hanya diperuntukkan bagi kalangan-kalangan tertentu. Misalnya khusus untuk dosen, terus kemudian juga khusus untuk guru gitu loh. Adapun untuk yang umum itu boleh siapa saja mendaftar meskipun dia profesinya bukan dosen maupun bukan guru. Akan tetapi dengan syarat bahwa orang tersebut, misalnya kamu, misalnya mungkin harus bisa diterima di universitas top yang direkomendasikan oleh LPDP. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira universitas top yang direkomendasikan oleh LPDP itu apa saja? Nah, kali ini aku akan berbagi informasi tentang hal tersebut. Oke, stay tune ya. Perlu untuk aku informasikan bahwa universitas yang direkomendasikan oleh LPDP itu jumlahnya 12. Nah, 12 universitas ini itu tersebar hanya di 3 negara, yakni Amerika Serikat, United Kingdom atau Inggris, terus kemudian yang terakhir itu adalah Swiss di Eropa, seperti itu. Tapi sebelum aku menjelaskan tentang universitas-universitas ini, terus kemudian posisi menurut The World University Ranking, terus kemudian juga US World Ranking juga gitu loh, terus juga acceptance rate-nya, aku pengen menginformasikan ke kalian bahwa saat ini aku sedang ada di Madura, di kampung, dan mungkin nanti seiring dengan berjalannya waktu, ketika aku menjelaskan ke kalian tentang universitas-universitas ini, kalian akan mendengarkan berbagai suara hewan, mulai dari sapi, terus kemudian kambing, dan juga si ayam gitu loh. Tapi anggap saja itu merupakan soundtrack dari obrolan kita pada kesempatan video kali ini. Oke, without further ado, langsung saja kita bahas yang pertama. Oke, yang pertama ini merupakan Caltech atau California Institute of Technology gitu loh. Caltech ini merupakan salah satu universitas swasta di Amerika Serikat yang berlokasi di Pasadena di California. Terus kemudian universitas ini itu dibangun pada tahun 1891. Terus kemudian juga dia berhasil menggait beberapa saintis kayak misalnya George Ali Hale, Arthur Amos Nunes, dan juga Robert Andrew Millikan. Adapun menurut informasi dari The World University Ranking, posisi The Caltech ini berada di posisi nomor 2. Terus kemudian adapun menurut US World Ranking, posisinya berada di nomor 5 di dunia gitu loh. Lalu kemudian tahu bahwa universitas ini termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Kira-kira acceptance rate-nya berapa? Atau untuk masuk ke sana itu berapa persen sih probabilitas kita untuk diterima? Nah, menurut informasi yang ada, itu acceptance rate untuk Caltech atau California Institute of Technology ini adalah 7% gitu loh. Atau dengan kata lain, seandainya ada 100 orang yang mendaftar, maka hanya akan ada 7 orang yang bakalan diterima untuk kuliah di universitas ini. Untuk tahu informasi lebih lanjut terkait dengan universitas ini, kalian bisa langsung saja membuka websitenya di caltech.edu gitu loh. Di situ juga akan diinformasikan tentang informasi mengenai bagaimana cara mendaftar dan berkas-berkas yang harus kalian persiapkan gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah Columbia University. Columbia University ini merupakan salah satu universitas swasta lagi-lagi yang berada di Amerika Serikat, tepatnya di New York City, di negara bagian New York seperti itu. Dan universitas ini termasuk salah satu yang paling favorit ya kan, karena dia itu merupakan kampus yang atau universitas yang menjadi member dari Ivy League atau semacam Liga Ivy, salah satu liga kayak semacam pendidikan di Amerika Serikat. Dan itu tuh kalau misalnya udah bagian dari situ kayak udah terbukti bahwa universitas ini terbaik gitu loh. Makanya
sangat banyak sekali orang yang pengen mau masuk ke universitas tersebut gitu loh. Nah, menurut USN-based National University, si Columbia University ini merupakan berada di posisi ketiga. Adapun menurut QS World University Ranking itu posisinya di angka 18 gitu loh teman-teman. Lalu kemudian bagaimana dengan probabilitas kita untuk bisa diterima universitas ini? Ini sangat kompetitif sekali gitu loh. Karena untuk dapat diterima di universitas ini itu rate-nya tuh hanya 6% gitu loh. Atau dengan kata lain, kalau misalnya ada sekitar 100 orang yang mendaftar di universitas ini, maka yang akan diterima hanya akan ada 6 orang saja gitu loh teman-teman. Untuk tahu informasi lebih lanjut tentang universitas ini, teman-teman bisa langsung saja membuka websitenya di columbia.edu. Di situ akan ada informasi tentang bagaimana cara mendaftar, berikut juga dengan persyaratan-persyaratan dan lain sebagainya seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah Cornell University. Cornell University ini sebagaimana universitas yang lain yang berada di Amerika Serikat merupakan universitas swasta yang termasuk juga bagian dari Ivy League seperti itu. Posisinya berada di Ithaca di New York. Dan dibangun pada tahun 1865 oleh Ezra Cornell dan juga Andrew Dickson White. Menurut QS World University Ranking, posisi Cornell University ini berada di urutan 14. Adapun menurut The Times Higher Education, posisinya berada di angka 19 seperti itu. Bagaimana dengan acceptance rate? Acceptance rate-nya di sini cukup lebih besar daripada Columbia University maupun juga universitas sebelumnya. Yakni berada di angka 11%. Tapi tetap saja lah ya, ini menjadi sangat-sangat kompetitif sekali untuk masuk ke situ, karena katakanlah misalnya ada 100 orang yang mendaftar, maka hanya akan ada 11 orang yang bakalan diterima di universitas tersebut. Untuk tahu informasi lebih lanjut tentang Cornell University, teman-teman bisa langsung saja mengakses websitenya di cornell.edu. Lalu kemudian yang keempat adalah ETZ. ETZ ini merupakan salah satu universitas negeri yang berada di Swiss dan dibangun oleh pemerintah Swiss pada tahun 1854 seperti itu teman-teman. Posisinya itu berada di Zurich di Switzerland. Demikian untuk universitas ini, pemerintah Swiss hanya mengkhususkan untuk pendidikan engineer dan juga saintis, serta sekolah yang fokus terhadap sains, teknologi, engineering, dan juga matematika gitu loh teman-teman. Menurut The World University Ranking, posisi ETZ ini berada di angka 14, terus kemudian menurut QS Global World Ranking, posisinya berada di angka 6 seperti itu. Bagaimana dengan acceptance rate-nya? Di sini agak sedikit terbuka lebar bagi teman-teman yang mungkin punya background pendidikan sesuai dengan yang misi dari universitas ini, yakni sebesar 27%. Artinya seandainya ada 100 orang yang mendaftar, maka yang akan diterima itu adalah 27 orang seperti itu. Untuk tahu lebih lanjut tentang universitas ini, teman-teman bisa langsung saja mengakses websitenya di ethz.gz seperti itu. Lalu kemudian yang kelima ini adalah Harvard University. Ini sebenarnya bukan informasi yang shocking lagi ya teman-teman, karena memang kalau misalnya kita mengacu terhadap informasi-informasi tentang top university, udah pasti Harvard termasuk salah satu di antaranya seperti itu. Tapi sedikit informasi tentang Harvard bagi teman-teman yang mungkin belum tahu tentang Harvard ini, maka Harvard ini merupakan salah satu universitas lagi-lagi private yang berada di Amerika Serikat dan termasuk juga bagian dari Ivy League seperti itu. Posisinya itu berada di Cambridge, Massachusetts dan dibangun oleh John Harvard pada tahun 1636 seperti itu, dan termasuk salah satu universitas tertua di Amerika Serikat hingga saat ini. Menurut informasi dari The World University Ranking, posisi Harvard ini berada di posisi pertama, adapun menurut QS World University Ranking posisinya berada di nomor 3 gitu loh. Bagaimana dengan acceptance rate? Nah, kalian mungkin sudah bisa mengekspektasikan bahwa untuk bisa diterima di Harvard University itu sangat kompetitif sekali gitu loh. Karena memang menurut informasi dari websitenya, untuk bisa diterima di sini hanya akan ada 5% orang yang bakalan diterima. Dengan kata lain, seandainya ada 100 orang yang mendaftar, maka hanya akan ada 5 orang yang bakalan diterima. Padahal dalam setiap tahunnya atau setiap enrollment akan ada puluhan ribu mahasiswa atau mungkin lebih yang bakalan mendaftar untuk bisa diterima di universitas ini. Untuk tahu informasi lebih lanjut tentang Harvard University, teman-teman bisa langsung saja mengakses websitenya di harvard.edu. Lalu kemudian yang keenam
adalah the Johns Hopkins University. Sama halnya dengan Harvard, Johns Hopkins University ini posisinya berada di Amerika Serikat dan juga termasuk dari universitas swasta seperti itu. Posisinya berada di Baltimore di Maryland, terus kemudian dibangun pada tahun 1876. Hingga saat ini, Johns Hopkins University sudah memiliki beberapa cabang di beberapa tempat dan juga negara gitu loh. Beberapa di antaranya adalah di Maryland dan juga di Washington DC udah pasti. Terus kemudian dua yang lain itu berada di Italia dan juga di Cina seperti itu. Menurut The World University Ranking, posisi The Johns Hopkins University ini berada di angka 12, sementara menurut US World University Ranking posisinya berada di angka 24 seperti itu. Bagaimana dengan acceptance rate? Acceptance rate di sini lebih lebar daripada Harvard, yakni 11%. Dengan kata lain, kalau misalnya ada sekitar 100 orang yang mendaftar, maka hanya akan ada 11 orang yang bakalan diterima seperti itu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang informasi universitas ini, teman-teman bisa langsung saja mengakses websitenya di ghu.edu. Yang ketujuh adalah Massachusetts Institute of Technology. Sebagaimana namanya, universitas ini memang concern banget terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi lah, katakanlah seperti itu. Dan sebagaimana universitas lain di Amerika Serikat yang top-top seperti itu, universitas ini juga termasuk universitas swasta yang posisinya berada di Cambridge, Massachusetts, bersebelahan dengan Universitas Harvard University, Boston University yang dibelah oleh Charles River seperti itu. Menurut US World University Ranking, posisinya itu berada di angka 1. Adapun The World University Ranking, posisinya berada di angka 4 gitu loh teman-teman. Lalu kemudian bagaimana dengan acceptance rate? Acceptance rate untuk bisa diterima di universitas ini hanya 7%. Atau dengan kata lain, seandainya ada 100 orang yang mendaftar, maka hanya akan ada 7 orang yang bakalan diterima untuk masuk ke universitas ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang universitas ini, teman-teman bisa langsung saja mengakses websitenya di mit.edu gitu teman-teman. Lalu kemudian yang ke-8 ini adalah Princeton University. Princeton University ini merupakan lagi-lagi Ivy League, Liga Ivy yang berada di kota Princeton, New Jersey. Universitas ini merupakan salah satu dari 4 universitas tertua di Amerika Serikat yang sudah ada jauh sebelum Revolusi Amerika. Seperti itu. Menurut US World University Ranking, posisinya itu berada di angka 13, sementara menurut The World University Ranking, posisinya berada di angka 7. Nah, hanya saja memang acceptance rate untuk diterima di universitas ini tuh sangat kompetitif sekali, yakni hanya 5%. Artinya kalau misalnya ada 100 orang, maka hanya akan ada 5 orang yang bakalan diterima untuk kuliah di universitas ini. Untuk tahu lebih lanjut tentang informasi mengenai Princeton University, teman-teman bisa langsung saja mengakses websitenya di princeton.edu seperti itu. Lalu kemudian yang ke-9 adalah Stanford University. Saya yakin sebagian dari kalian sudah tahu tentang universitas ini karena memang salah satu aktris paling terkenal di Indonesia kemarin sempat viral ketika dia bingung memilih untuk melanjutkan kuliahnya ke Harvard atau ke Stanford University gitu loh. Iya, benar sekali, itu adalah Maudy Ayunda. Jadi, sedikit informasi tentang Stanford University. Stanford University ini merupakan private institution atau institusi swasta yang berada di Stanford, California, dan merupakan salah satu dari top 5 university in the world yang majoring in education publication seperti itu. Universitas ini dibangun pada tahun 1885 oleh Leland dan juga James Stanford. Terus kemudian menurut The World University Ranking, ini posisinya berada di angka 1, sementara menurut US University Ranking itu posisinya berada di angka 2. Nah, Stanford University ini berbeda dengan universitas-universitas sebelumnya karena acceptance rate-nya di sini paling gila-gilaan sih, yakni cuma 4%. Dengan kata lain, kalau misalnya ada 100 orang yang mendaftar, maka hanya akan ada 4 orang yang bakalan diterima di universitas ini. Tidak mengherankan apabila Maudy Ayunda memilih untuk melanjutkan ke Stanford University, mungkin salah satunya adalah itu. Untuk tahu lebih lanjut tentang informasi mengenai Stanford University, teman-teman bisa langsung saja mengakses websitenya di stanford.edu. Lalu kemudian yang ke-10 adalah University of Cambridge. Nah, University of Cambridge ini merupakan salah satu universitas yang berada di Cambridge, United Kingdom, dan dibangun pada tahun 1209. Nah, menariknya universitas ini merupakan salah satu universitas tertua di dunia.
Menurut World University Ranking, posisinya itu berada di angka 6, sementara menurut QS World University Ranking, posisinya berada di angka 7. Hanya saja memang untuk acceptance rate untuk bisa diterima di universitas ini, peluangnya agak sedikit besar, yakni sebesar 21%. Dengan kata lain, apabila misalnya ada 100 orang yang mendaftar di universitas ini, maka akan ada 21 orang yang bakalan diterima. I mean, that's a really good number, I think, right? Untuk tahu lebih lanjut mengenai universitas ini, maka teman-teman bisa langsung saja mengakses websitenya di cam.ac.uk. Di situ teman-teman bakalan bisa tahu informasi bagaimana cara mendaftar, syaratnya apa saja, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ke-11 adalah the University of Oxford. Sama halnya juga dengan Cambridge University, University of Oxford ini berada di Oxford di Inggris, tepatnya di Oxfordshire, England. Dan ada semacam anggapan bahwa universitas ini merupakan salah satu universitas tertua di dunia karena dibangun pada tahun 1096 atau 1096 gitu loh. Menurut The World University Ranking, posisinya itu berada di angka 3. Adapun menurut QS University Ranking, itu posisinya berada di angka 5. Adapun acceptance rate untuk bisa diterima di universitas ini adalah sebesar 17,5%. Dengan kata lain, kalau misalnya ada sekitar 100 orang, maka akan ada sekitar 17 yang bakalan diterima di universitas ini. Nah, untuk tahu informasi lebih lanjut tentang universitas ini, maka teman-teman bisa langsung saja mengakses websitenya di ox.ac.uk. Di situ teman-teman bakalan mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara mendaftar dan persyaratan-persyaratannya seperti itu. Lalu kemudian yang 12 adalah the Yale University. The Yale University ini posisinya berada di Amerika Serikat, tepatnya di New Haven, Connecticut. Nah, sebagaimana universitas umumnya di Amerika Serikat, si Yale University ini juga termasuk lembaga swasta dan termasuk bagian dari Private Ivy League Research University, gitu loh teman-teman. Universitas ini itu dibangun pada tahun 1701 dan termasuk juga salah satu dari universitas tertua di Amerika Serikat. Menurut The World University Ranking, posisinya itu berada di angka 8. Adapun menurut QS World University Ranking, itu posisinya berada di angka 17. Untuk dapat diterima di universitas ini agak sedikit kompetitif karena hanya ada 6% yang bakalan diterima. Dengan kata lain, kalau misalnya ada sekitar 100 orang, maka yang akan diterima itu hanya 6 orang untuk bisa kuliah di universitas ini. Untuk tahu informasi lebih lanjut tentang universitas ini, maka teman-teman bisa langsung mengakses websitenya di yale.edu. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa antara satu universitas dengan universitas yang lain itu menurut The World University Ranking dan juga QS World University Ranking itu agak sedikit sama, terus kemudian juga selisihnya sedikit dan lain sebagainya. Karena memang mungkin informasi yang saya dapatkan menurut website mereka itu berbeda antara satu tahun dengan tahun yang lainnya, gitu loh teman-teman. Dan memang posisi universitas itu tiap tahunnya itu berbeda, tergantung juga dengan hasil riset yang mereka keluarkan, terus kemudian jebolannya yang menduduki jabatan tertentu di instansi-instansi tertentu misalnya seperti itu, sehingga memang setiap tahunnya itu ada sedikit perbedaan. Tapi paling tidak informasi tersebut bisa sedikit menggambarkan tentang posisi universitas-universitas ini dan kenapa kemudian LPDP memberikan beasiswa kepada teman-teman yang mampu jebol ke 12 universitas ternama di dunia ini. Seperti itu teman-teman. Oke, aku rasa itu saja informasi yang dapat aku sampaikan di vlog kali ini. Aku minta maaf kalau misalnya dari awal aku agak sedikit cepat merepet ya kan, menjelaskan tentang universitas ini, karena memang dari sekian banyak universitas ini aku harus capture dalam kurun waktu yang sangat singkat. Akhirnya itu saja dari aku. Please jangan lupa untuk komentar, like, dan juga subscribe agar aku semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang baik, positif, dan juga alam pastinya. Akhirnya dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.